udah ketemu lagi nih sama weekend. Waktunya icip-icip dan jalan-jalan. Kali ini, Etalase mengajak Anda menikmati berbagai macam hidangan spesial dari telur dan ayam. Ini dia yang pertama. Ada chicken and egg. Dari namanya, udah ketahuan dong kalau semua hidangan di resto ini terbuat dari daging dan telur ayam sebagai bahan utamanya. Menu juga dibagi menjadi dua tema. Ada chicken all the way dan egg all the way. Egg all the way berarti semua bahan utama dari telur. Seperti yang satu ini, Mexican omelette. Telur dadar ala Meksiko ini berisi potongan daging ayam yang dicampur irisan paprika dan cabai. Tambahan keju mozzarella yang meleleh dan menyatu dengan telur membuat Mexican omelette terasa lumer di lidah. Dari Meksiko, kita terbang ke Italia. Masih dengan menu omelette nih. Tapi yang ini tampilannya memang mirip pizza Italia. Ini dia Italian omelette. Pizza dari telur ini diberi topping irisan tomat cherry, fresh basil, oregano, dan keju mozzarella. Italian pizza dihidangkan bersama salad dan saus balsamic. Gurihnya kerasa dan dia tuh kerasa kayak pizza, tapi emang ternyata telur dan itu tuh waktu dirasain tuh rasanya lumer banget dan enak banget. Nah, kalau dari menu chicken all the way, yang satu ini nggak boleh kelewatan. Speed Roasted Indonesian Spice Chicken. Ayam panggang ini dibaluri dengan bumbu rempah khas Indonesia. Bumbu jahe dan serai memberikan sensasi hangat, sementara racikan cabai memperkaya rasa dengan sensasi pedas menggigil. Gak cuma hidangan utama yang unik, dessert-dessert unik ala chicken egg juga nggak kalah seru. Ada Baked Alaska. Masih berbahan telur. Kali ini menggunakan bagian putih telur untuk membentuk gumpalan layaknya pegunungan Alaska yang menjulang tinggi. Dengan tampilan unik, cake dengan paduan varian rasa ice cream vanilla, coklat, dan stroberi ini sukses bikin jatuh hati. Dessert andalan lainnya ada coklat lava cake. Kue berisi coklat cair yang luber bak lava dari gunung berapi ini benar-benar memanjakan para penggemar coklat. Kue ini dilengkapi dengan ice cream vanila dan potongan buah seperti nanas, stroberi, dan pepaya. Nah, masih pengen yang segar-segar? Passion Fruit Mojito jadi salah satu minuman andalan di sini. Passion Fruit Mojito di sini dibuat dari rum sirup tanpa alkohol, jus lemon, daun mint, air soda, dan buah markisa. Mau yang lebih unik lagi? Cobain deh kesegaran lemon mint soda. Minuman yang satu ini terbuat dari lemon, jahe, dan soda. Kesegaran lemon soda yang dingin berpadu dengan hangatnya jahe memberikan sensasi unik di lidah. Resto di kawasan Jakarta Selatan ini cocok sebagai tempat makan bersama teman dan keluarga. Dengan gaya open kitchen alias dapur terbuka, aksi koki yang sedang memasak jadi hiburan tersendiri bagi para pengunjung. Masih di kawasan Jakarta Selatan, destinasi bagi para penggemar telur berikutnya adalah Sunny Side Up. Ada apa saja sih di sini? Nah, biar nggak makin penasaran, yuk langsung intip menunya. Ada egg bacon for share. Pada menu ini, telur ayam Arab dimasak setengah matang, lalu disajikan di tengah-tengah beef bacon favorit. Menu kaya protein ini dijamin bikin ketagihan. Eits, bagi yang nggak suka telur setengah matang, nggak perlu khawatir, karena tingkat kematangan telur bisa disesuaikan dengan pesanan.
Telur ayam kampung Arab memang jadi bahan utama untuk kebanyakan menu di sini. Telur ayam Arab mengandung omega 3 dan beta karotin yang tinggi serta non kolesterol. Kuning telurnya lebih besar dengan tekstur kenyal. Selain itu, telur ayam Arab ini juga nggak menimbulkan alergi. Kemudian dia bebas salmonella dan E. coli bakteri. Jadi kalaupun kita makan itu sama sekali bebas dari alergi. Menu berikutnya yang nggak kalah seru ada rambutan quail eggs. Bahan dasar utamanya adalah telur burung puyuh yang dibalut daging sapi lalu digoreng. Rambutan quail eggs disajikan bersama crispy bumbu spesial. Crispy inilah yang membuat tampilan telur berbalut daging jadi mirip dengan buah rambutan. Rambutan itu saya suka teksturnya karena crispy, jadi kalau dipaduin dengan saus bener-bener rasanya gurih. Nah, kalau mau coba menu telur dadar alias omeletnya, ada yang satu ini. Creamy salmon omurice. Gak cuma disukai orang dewasa, creamy salmon omurice juga jadi favorit anak-anak. Omurice alias nasi goreng ala Jepang ini memang unik. Perpaduan omelet dan nasi. Omelet telur membalut nasi berbumbu mentega yang gurih. Siraman saus krim dengan potongan daging salmon makin melengkapi kelezatan creamy salmon omurice. Masih belum puas dengan menu utama berbahan telur? Coba menu minuman andalannya yuk! Ini dia white yolk juice. Sesuai namanya, white yolk juice adalah jus yang terbuat dari putih telur ayam Arab. Nggak perlu khawatir dengan rasanya. White yolk juice disajikan dalam berbagai varian rasa. Selain sensasi rasa yang unik, white yolk juice juga baik untuk kesehatan. Kandungan protein putih telur juga membantu pertumbuhan dan perkembangan jaringan otot. Kalau mau yang seger-seger lainnya, ada fruit cocktail for share dalam berbagai rasa. Yang jadi primadonanya, fruit cocktail for share rasa jambu. Minuman ini terbuat dari jus buah jambu segar yang dipadukan dengan potongan aneka buah seperti stroberi, jambu, markisa, dan mangga. Resto yang berada di dalam pusat perbelanjaan ini menghadirkan suasana nyaman dan hangat. Sambil bersantap, pengunjung bisa merasakan seolah-olah sedang berada di tempat peristirahatan peternakan. Ingin mengisi waktu libur bersama buah hati tapi nggak tahu mau kemana? Nggak perlu bingung, dua referensi etalase kali ini dijamin seru untuk tempat si kecil bermain. Yang pertama, ada Giggle Fun Factory. Dengan luas 4.000 meter persegi, Giggle dibagi menjadi 4 kategori playground. Yang paling seru, ada Waterworks, arena bermain air indoor pertama di Indonesia. Di sini anak-anak bisa bermain dengan aman dan nyaman. Di wahana air mancur ini misalnya, anak-anak bisa berendam sembari menikmati semburan air dan bermain bola. Di dekat air mancur terdapat kolam dengan water toys. Di sini anak-anak bisa bermain sambil main-mainan air seperti pistol berbentuk hewan dan bola-bola kecil. Masih belum puas main airnya? Yuk main di terowongan uap air. Di terowongan sepanjang 2 meter ini, anak-anak bisa merasakan serunya semprotan uap air halus yang segar. Oh ya, soal kebersihan air nggak perlu diragukan lagi, karena air yang digunakan di sini telah disterilkan dengan sinar UV. Arena lainnya yang nggak kalah seru adalah play zone. Di sini, anak-anak akan disuguhkan permainan yang menuntut ketangkasan. Seperti seluncuran dengan tinggi 2 meter dan panjang 2,5 meter. Dan mandi bola dengan luas 16 meter persegi.
Masih belum puas seru-seruannya? Ini dia yang menantang adrenalin, trampolin. Nggak cuma melatih keberanian, permainan ini juga melatih otot-otot tubuh si kecil. Mainan di sini juga kayaknya banyak yang melatih ini ya, melatih saraf-saraf ininya dia untuk manjat-manjat, terus yang air juga kan biar dia berani. Anak kecil sih pastinya seru ya, mereka bisa explore banyak hal dari motoriknya, terus lihat-lihat warna, main-main air, seru sih. Arena berikutnya ada Little Zoo. Sesuai dengan namanya, suasana area Little Zoo dirancang seperti dalam kebun binatang. Di sini anak-anak bisa bermain berbagai permainan seperti ayunan, perosotan, dan rumah-rumahan. Si kecil bisa bermain sepeda roda 3 mini di depan area Little Zoo. Nah, buat yang pengen jalan-jalan, ada wahana Wiki Wagon. Tersedia kereta yang siap mengantar pengunjungnya berkeliling pertokoan di dalam mall. Arti dari Giggle sendiri sih di sini kita punya arti tempat bermain yang membawa keceriaan dan bisa mengundang gelak tawa di sini. Taman bermain yang berada di dalam pusat perbelanjaan ini menyediakan berbagai permainan bagi anak-anak umur 8 bulan hingga 12 tahun. Selain aman dan nyaman, anak-anak dengan didampingi orang tua bisa bermain dan mengembangkan sisi kreatif mereka. Sekarang lanjut geser ke Jakarta Utara ya. Di sini ada Minneapolis. Dengan luas 1.400 meter persegi, Minneapolis merupakan kota permainan khusus bagi anak-anak berumur kurang dari 12 tahun. Mr. Creeks, tokoh kartun kelinci yang lucu, akan menemani anak-anak berkeliling kota Minneapolis dan bermain sepanjang hari bersama teman-teman baru. Ada banyak wahana yang bisa dinikmati oleh anak-anak, seperti Mr. Creeks Wish Factory. Wahana ini termasuk wahana favorit. Selain bisa bermain air, tersedia juga berbagai macam perosotan dengan warna-warni cerah. Air mancur yang beragam, sampai ember yang berisi air dengan menumpahkan isinya, tersedia di playground ini. Kolam air dengan ketinggian 50 cm ini memang didesain untuk anak-anak yang berumur di bawah 5 tahun. Tapi tentu saja, anak-anak harus tetap didampingi orang tua ya. Nah, kalau nggak mau basah-basahan, si kecil bisa bermain di Mr. Creeks Hideout. Di sini juga nggak kalah seru kok. Ada berbagai macam perosotan, dari perosotan tabung, perosotan besar, dan perosotan kecil. Lalu ada ruang bermain dengan bola warna-warni, dan permainan mobil-mobilan yang bisa dinikmati si kecil sepanjang hari. Si kecil juga bisa berjalan-jalan keliling bukit Teletubbies yang lucu. Selain itu, ada replika bukit Teletubbies yang lucu dan permainan mobil-mobilan yang bisa dinikmati si kecil sepanjang hari. Berada di Minneapolis, anak-anak bisa belajar bersosialisasi dengan sesama. Jadi, walaupun datang sendirian, di sini mereka akan menemukan teman bermain. Wahana berikutnya yang juga jadi favorit adalah Balloon Journey. Dengan kapasitas 100 kg, Balloon Journey akan membawa anak berkeliling wahana seperti naik balon udara. Oh ya, nggak perlu khawatir saat naik wahana ini, karena Balloon Journey dilengkapi dengan sabuk pengaman. Nah, kalau mau yang lebih seru, ada wahana Mr. Creeks Car Club. Wahana ini khusus untuk anak-anak dengan tinggi badan lebih dari 110 cm. Di wahana ini, anak-anak bisa belajar mengemudi dan belajar mengenal tanda-tanda lalu lintas. Gak cuma seru, permainan ini juga akan melatih motorik anak. Sensor motorik meliputi daya tangkap anak, pergerakan tubuh saat mengemudikan kendaraan, serta penglihatan saat melihat rambu-rambu lalu lintas. Minneapolis menerapkan standar keamanan yang tinggi. Namun bagi anak berusia di bawah 5 tahun, orang tua tetap wajib mendampingi agar terhindar dari hal yang tak diinginkan. I'm so sorry I'm late. I had
that traffic thing. Did your traffic jam have anything to do with being, I don't know, shot at by machine guns? Untuk pecinta film superhero, film yang satu ini pantang buat dilewatkan. The Amazing Spider-Man 2. Film sequel kedua ini lebih banyak mengisahkan tentang pencarian masa lalu dari Peter Parker. Dalam pencarian masa lalunya, sang Spider-Man harus direpotkan dengan musuh barunya Electro yang diperankan oleh Jamie Foxx. Seperti penjahat super lain, tokoh Electro memiliki kekuatan mutan dan dapat mengendalikan medan listrik. Gak tanggung-tanggung, kekuatan sang Electro bisa menghancurkan seluruh kota dalam sekejap. Di tengah pertempurannya dengan Electro, Peter Parker dipertemukan dengan sosok teman lama yaitu Harry Osborn. Tapi ini bukan sekedar pertemuan biasa. Melalui Harry, Peter menemukan fakta baru tentang kehidupan masa lalunya yang berkaitan dengan kematian orang tuanya. Film ini dijamin akan membuat penonton berdecak kagum dengan efek fantastisnya dalam bentuk 3 dimensi. Ngomongin soal tren kain Nusantara, pastinya nggak bisa lepas dong dari event yang satu ini. Yap, Inacraft 2014. Pameran kerajinan berskala internasional ini digelar mulai dari 23 April hingga 27 April mendatang. Bertempat di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Inacraft tahun ini menampilkan kekayaan warisan budaya Jawa Tengah sebagai ikon utama. Dengan From Smart Village to Global Market, event Inacraft juga menjadi perantara bagi produk kerajinan unggulan Indonesia untuk masuk ke pasar internasional. 1.600 pengusaha kerajinan dari 33 provinsi di Indonesia menampilkan karya-karya terbaik mereka. 70% diantaranya adalah produk fashion, dari pakaian, perhiasan, tas, hingga sepatu. Yap, Inacraft memang bak surganya para pecinta fashion Nusantara. Aneka jenis kain Nusantara, dari batik hingga tenun bisa dijumpai di sini. Selain produk fashion, aneka kerajinan berupa perabotan dan pernak-pernik juga nggak kalah menarik. Kreativitas para perajin Indonesia memang patut diacungi jempol. Semua produk yang dipamerkan di Inacraft benar-benar produk unggulan dengan kualitas ekspor. Bagi para pecinta fashion Indonesia, fashion yang terbuat dari kain Nusantara pastinya wajib jadi salah satu koleksi. Yap, kain Nusantara, kecantikan dan keelokannya memang nggak perlu diragukan lagi. Aneka batik dari berbagai daerah dengan motif khas yang unik, aneka tenunan elok, hingga kecantikan songket yang memukau. Kain Nusantara juga punya tren. Untuk tren 2014 yang sedang naik daun, diantaranya ada tenun rangrang dari Bali. Tenun dengan corak unik ini merupakan kain kebanggaan dari Desa Karang, Nusa Penida. Teknik penerapan corak dan warna pada kain rangrang yaitu teknik ikat tunggal. Tenun rangrang memiliki latar berwarna merah atau kuning serta memiliki garis putih di bagian tengahnya. Produk fashion dan kain tenun rangrang bisa beragam, seperti bolero dan blazer yang anggun. Selain tenun, pop batik juga sedang digandrungi. Perpaduan antara batik tradisional dengan modern bercampur pada jenis batik ini. Sebuah kain bisa disebut batik jika melewati 3 proses. Yang pertama, pencantingan, merupakan pembuatan motif dengan cara ditulis. Lalu pewarnaan
atau memberi warna pada kain. Dan terakhir, pelorotan, pelepasan lilin pada kain dengan menggunakan air panas. Selain motif modern yang digunakan, pada pop batik juga terdapat pula motif batik tradisional. Warna-warna berani jadi kelebihan sekaligus ciri khas di samping corak uniknya.